Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Senja mulai tenggelam di telan danau, sementara cantikmu masih pagi berseri-seri. Apa jadinya bila tanpa engkau menggenggam tanganku, mengarungi waktu? Apa jadinya bila esok pagi tanpa melihatmu lagi? Jadinya bila tanpa engkau menggenggam tanganku, mengarungi waktu? Apa jadinya bila esok pagi tanpa melihatmu lagi? Tanpa melihatmu pagi. Pendengar dan pemirsa RRI Net, lewat musik kita bisa bercerita, lewat musik juga kita bisa mengungkapkan rasa, entah itu rasa bahagia, rasa sedih, ingin menangis, sakit hati, kecewa, juga rindu. Dan selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar dan pemirsa RRI Net. Malam hari ini kami akan ajak Anda semuanya untuk menggali rasa lewat karya-karya dari musisi yang sudah menembus 5 negara. Ini dia, Vileski. Selamat malam, Vileski. Ya, selamat malam Kak Adi. Iya, kalau dengar musiknya Vileski ini sepertinya unik dan menarik ya. Uniknya ini jarang kita dengar. Menariknya kalau kita rasain juga enak banget. Itu Vileski, gimana? Ya, syukur kalau bisa. Ya, intinya saya berkarya dengan apa yang saya suka. Dan nanti pun kalau ada yang suka, saya juga tambah bahagia gitu. Ya. Jadi juga dari apa yang saya rasakan bisa membuat saya bahagia, bisa membuat orang lain bahagia, yaitu yang saya harapkan. Dan ini memang passionnya Vileski di musik seperti ini? Atau memang tidak ingin berkarya di jalur lain yang lebih populer, yang berpeluang meraih banyak massa? Gimana Vileski? Kalau menurut saya sekarang ini dunia semakin segmented ya, yang saya lihat
jadi dengan musik hening. Kebetulan nama album saya ini Ruang Sunyi. Ruang Sunyi. Ini saya juga ada peminat. Jadi yang saya rasakan ketika saya mencoba untuk membuat karya minimalis itu dan tidak sendiri sebenarnya untuk berkarya seperti ini, banyak juga yang berkarya solo, musisi tunggal seperti ini pun direspon baik oleh pasar ya gitu. Yang belakangan lagi rame ya ada si Fajar Merah, ada Iksan Skuter juga, ada si Jason Ranti sama Sisir Tanah. Itu mereka salah satu beberapa yang menurut saya membuat saya semakin juga ikut terus semangat berkarya dari situ. Gitu ya? Dari apa yang saya suka. Kebetulan saya juga suka puisi, nulis puisi. Dan dari situ saya juga bermain alat musik dan jadilah karya Ruang Sunyi. Ruang Sunyi ini ya luar biasa. Nah, Vileski kalau bikin lagu seperti ini liriknya dulu atau nadanya dulu, Vileski? Kalau karya yang original semua dari saya, seringkali nada dulu, kemudian baru saya isi dengan lirik. Tapi kalau karya itu saya tertarik nih dengan teman-teman sastrawan yang punya puisi yang saya suka, kemudian saya cari nadanya yang lazimnya disebut musikalisasi puisi. Itu pasti puisinya dulu. Jadi yang menginspirasi nada saya itu dari puisinya dulu. Jadi kayak by order gitu ya. Misalnya Mas Vileski bikinkan lagunya dong gitu ya. Pernah gituin? Ya bukan hanya pernah, tapi sering teman-teman sering kirim buku ke alamat saya. Karena bagi kita para penulis puisi itu kelahiran satu buku itu seperti menyambut kelahiran anak kita yang baru. Luar Jadi begitu ada buku yang baru dikirim dan kemudian biar lebih alih wahana berbagai jenis, artinya dari puisi menjadi musik, dari puisi bisa menjadi film. Kalau Sapardi Djoko Damono itu dari puisi menjadi film kan, dari puisi menjadi novel. Dan teman-teman sering kirim bukunya ke saya dan kemudian untuk saya musikalisasikan gitu. Iya. Sering juga. Nah, bagaimana yang namanya musiknya Mas Vileski ini kan tidak semua orang bisa memaknai. Nah, bagaimana mentransfer pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penikmat musik di tanah air? Kalau masalah memaknai, tidak semua hal harus dimaknai sih menurut saya. Ketika bisa menangkap diksi metafor yang saya ungkap lewat lagu, mereka mungkin akan berimajinasi dengan pengalaman empiris mereka sendiri ya. Tapi begitu misalkan tidak bisa memahami pun bisa menikmati musik itu. Beberapa kali terakhir perform di Sidoarjo itu juga suasananya hening, walaupun ada tepuk tangan biasanya ketika lagu itu selesai. Jadi saya lihat itu menikmati. Beda lagi kalau ketika saya perform banyak suara ngomong sendiri. Nah itu pernah juga tapi seringkali hening, suasana itu hening begitu saya menyajikan musik-musik yang seperti ini. Jadi yang gitu. Dijual keheningan gitu ya? Ya keheningan ya. Dimana dengan kesunyian dan keheningan bisa jadi Anda merenung, pendengar dan pemirsa RRI Net. Saat jadi pengen dengar, ada nggak lagu yang nanti yang dibawakan? Aku pernah menemukanmu di saat engkau sendiri gitu, ada nggak? Ada, itu judulnya Taman Senja ya. Kau tahu ya? Saya jadi tahu, saya tadi pelajarin. Oke. Biografinya si Vileski. Itu nanti dinyanyikan. Ini sekarang ya? Ada. Okay. Kayaknya ada pengalaman pribadi ya. Enggak juga. Cuman mendengarkan kok ini unik tapi menarik ya. Nggak tahu artinya tapi juga enak didengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ini dia Vileski. Aku pernah bertemu kamu di saat engkau menangis di taman senja termangu. Aku pernah bertemu
engkau sendiri diterpa badai sepi, ditinggalkan kekasih yang selalu dibutakan cemburu, tak pernah percaya setiamu, dan aku terpana olehmu, duduk mendekatimu, menghapus air matamu dan memelukmu. Tinggalkan kekasih yang selalu dibutakan cemburu, tak pernah percaya setiamu, dan aku terpana olehmu, duduk mendekatimu, menghapus air matamu dan memelukmu. Aku sekarang mencarimu, apakah dirimu masih di taman senja termangu? Aku selamanya mencarimu. Lagu berikutnya judulnya Perapian Rindu. Ini satu lagu lagu puisi karya berdua dengan teman saya dari puisi Kris Triwarseno, dan nadanya saya ciptakan menjadi kolaborasi kita berdua yang berjudul Perapian Rindu. Waktu singgah dan berlalu, tidak seperti jiwaku yang masih saja terbakar rindu. Hatiku menuju perapian tempatmu, menyimpan segala cinta menyala-nyala. Aku dan kau sirna dalam lesap asap-asap menuju cerobong sunyi, memanjat doa-doa pujian. Cinta kasih menyatu bersama udara kesetiaan.
dalam lesam asap-asap menuju terobong sunyi, memanjat doa-doa pujian, cinta kasih menyatu bersama udara kesetiaan. Walida Tanjung Viles atau dikenal dengan nama Vileski, lahir 21 Februari 1988, adalah seorang penulis, musisi, penyair yang berkebangsaan Indonesia. Menyelesaikan studi di jurusan teater di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya tahun 2012. Awalnya dikenal melalui karya-karya puisi yang dipublikasikan di berbagai media massa dan pertunjukan nyanyian puisi. Kerap tampil di berbagai perhelatan sastra negara-negara Asia Tenggara. Selain menulis puisi dan lagu, kini Vileski merambah penulisan prosa. Berbagai pencapaian yang telah diraih seperti anugerah Heskom Musikalisasi Puisi Terbaik dari E-Sastra Malaysia 3 periode berturut-turut, komposer lagu puisi kerinduan anugerah Pestap di Brunei, pernah tur konser musik puisi 1 bulan penuh pada bulan bahasa di Singapura, meraih rekor musikalisasi puisi 11 jam nonstop di Festival Lanfang Indonesia. Redaktur di negerikertas.com sejak tahun 2007 hingga sekarang. Pendiri komunitas Negeri Kertas dan komunitas musik sastra. Salah satu pendiri teater Pilar Merah dan masih berteater sampai sekarang sebagai dramatur dan penata musik. Vileski juga seorang motivator para penulis muda dalam penerbitan antologi Negeri Kertas, yang juga menciptakan metode penulisan karya sastra jenis baru yang disebut Pulanta atau puisi 9 kata. Vileski sudah mengakrabi dunia kesenian, utamanya puisi, sejak usia muda melalui ayahnya yang seorang guru bahasa dan sastra Indonesia. Dari situlah kemudian lahir kecintaannya akan sastra. Melalui proses kreativitas, kemudian Vileski memperdalam dan mengawali debutnya sebagai musisi dan penyair. Vileski menempuh pendidikan di jurusan teater Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Kemampuannya bermain biola diperoleh secara otodidak dengan sesama kawan dari jurusan seni musik. Semula, Vileski menekuni musik ilustrasi untuk teater dan film. Dari sanalah, dia mulai mengakrabi skenario yang akhirnya menarik minatnya untuk mempelajari sastra, sembari mengeksplorasi melalui bahasa bunyi dari alat musik. Selain publikasi karya-karya puisinya di berbagai media massa, jurnal, dan kumpulan puisi, Vileski juga melakukan pertunjukan resital biola puisi ke berbagai perhelatan seni, baik di dalam maupun di luar negeri. Tahun 2013, dia sempat diundang dalam Temu Sastra MPU 8 di Provinsi Banten. Tahun 2014, Vileski pertama kali memenangi penghargaan anugerah Heskom kategori musikalisasi puisi dari E-Sastra Malaysia. Bersama grupnya Pepperland, dia sudah menerbitkan 3 album musik melalui indie label Togamas Music Production. Malam hari ini, Vileski menghibur RRI Net Live Music dari RRI Madiun. Inilah musikalisasi Vileski. RRI Live Music di RRI Net. Lagu ini saya ciptakan untuk semua perempuan yang merasa dirinya cantik ya. Kenapa di Februari? Karena seringkali
Februari itu jadi awal cinta karena Desembernya waktu tahun baru itu sering berantem, Januarinya putus gitu ya. Terus Februari jadian lagi gitu. Hari kasih sayang. Nanti ketemu Desember lagi, ya seperti itulah, begitu terus ya. Buat pasangan yang sering berantem ya. Tapi intinya buat kalian yang merasa dirimu cantik, ini hadiah buat kalian. Cantikmu berseri, warnai hari seperti pelangi. Senyummu mewangi, tebarkan cinta di hati. Asmara, asmara ini bersemi di Februari. Asmara, asmara ini tak berakhir di tahun ini. Asmara, asmara ini bersemi di Februari. Asmara, asmara ini tak berakhir di tahun ini. Bersemi di Februari, tak berakhir di tahun ini. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di RRI Net Live Music bersama Vileski, musisi dari Madiun yang sekali lagi pendengar dan pemirsa sudah tembus di 5 negara ya. Vileski, yuk lanjut ngobrol lagi malam hari ini. Sampai kapan setia di jalur musik seperti ini? Sampai apa ya? Sampai ujung usia kayaknya. Karena apa yang saya suka tentu apa? Tidak akan berhenti karena faktor di luar diri saya. Jadi saya berangkat berkarya ini dari apa yang saya suka. Tapi saya yakin apa yang saya suka di sana akan menemukan frekuensi bervibrasi dengan orang-orang yang pasti juga suka gitu ya. Itulah. Tidakkah ada keinginan untuk merambah jalur lain, jalur yang lebih populer gitu ya? Mungkin yang saat ini lagi hip lagu-lagu Jawa kata lagi itu. Ada nggak? Kalau menurut saya populer itu apa ya, siklus ya. Jadi dulu lagu Jawa pun kalah dengan apa mungkin band yang zaman-zamannya The Massive, zamannya Noah waktu masih suka sama-sama bandnya. Begitu juga nanti akan bergulir lagi musimnya apa lagi gitu. Kalau mengikuti itu mungkin saya akan kehilangan kepuasan dalam berkarya gitu ya. Tapi yang namanya lagu itu kadang-kadang ketika saya bikin saya sendiri nggak cocok untuk menyanyikan. Pernah saya lempar ke teman gitu untuk dinyanyikan, direkam. Saya bikin lagu
apa istilahnya sekarang itu istilah apa Jawa, dangdut Jawa gitu ya. Namun ada juga apa ya pengalaman kurang enak dengan itu. Pernah satu lagu itu saya bikin diganti beberapa liriknya dan judulnya, terus bukan kadang ini saya lihat sendiri itu ternyata nama saya tidak tercantum di situ. Seperti itu ya, ada pengalaman buruk ya. Satu sisi ada kepuasan, oh ternyata lagu Jawa nuansa dangdut yang saya bikin bisa disuka sama teman-teman yang bergelut di bidang musik itu. Tapi sisi lain disitulah yang mungkin banyak musisi yang perlu belajar atau apa ya, menghargai karya orang lain seperti itu ya. Oke, Fileski. Dalam bermusik sejatinya apa sih yang membuat Fileski puas dalam bermusik? Ketika saya bernyanyi dan teman-teman yang hadir itu suka dengan karya yang saya bawakan, itu sudah seneng banget saya, karena makanya saya sering perform tuh di tempat yang mungkin tidak lazim ya, kayak ada acara di festival di hutan misalnya gitu, atau di tempat apa ketika memperingati hari apa, bukan melulu harus di panggung, tapi di mana ada sound system, dimanapun tempatnya saya suka untuk perform gitu ya. Dan tadi dengar-dengar juga si Fileski ini pendengar dan pemirsa suka traveling. Dimana saben traveling dia bawa gitarnya loh. Bisa ceritakan Fileski? Jadi karena saya memang suka jalan-jalan, apalagi pakai naik kereta. Jadi saya paling seneng itu kalau udah ada undangan ke kota yang ada stasiunnya. Itu saya seneng karena saya suka naik kereta, dan saya dengan konsep ruang sunyi ini saya pilih gitar kecil, jadi gitar lele, biar saya pun tidak kesusahan kalau jalan kemana gitu. Dan di sana apresiasinya bagus. Nanti masih bulan ini saya mau ke Cirebon, kemudian kalau yang terdekat di Magetan, di luar Jawa itu ada teman Bangkalan yang istilahnya nanti ayo ke sini dijadwalkan kayak gitu. Jadi musik yang diciptakan dengan hati saya yakin akan diterima dengan hati juga sama gitu ya. Musik yang diciptakan dengan hati akan diterima dengan hati juga, luar biasa sekali. Apakah dengan jalan-jalan traveling bawa gitar itu akan menambah untuk bisa mendapatkan inspirasi, Fileski? Ya, inspirasi banyak di jalan. Bahkan saya sering kali berhenti dulu, misalkan naik motor atau apa gitu, saya rekam pakai HP ponsel gitu, buat kalau menunggu sampai rumah biasanya sering kali hilang, lupa ya. Iya, jadi sering kali inspirasi ketika traveling, ketika touring gitu banyak. Oke. Bagaimana ceritanya bisa tebus 5 negara ini? Itu berangkat dari puisi ya, karena ketika puisi itu sudah dibukukan, bagaikan kata Khalil Gibran tuh anak panah yang melesat, kita tidak tahu nasibnya bakal kemana gitu. Ternyata sampai beberapa negara, 5 negara yang masih bisa mengapresiasi serumpun bahasa itu ada Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand bagian Patani, kemudian ada Vietnam bagian Champa, yang dulu Majapahit kan luas itu sampai sana, dan Indonesia itu. Jadi 5 negara itu memang bisa seringkali mengadakan event sastra Asia Tenggara, dan dari situlah biasanya kalau ada acara sekaligus saya bermusikalisasi puisi gitu ya. Misalnya bedah buku, bahas buku sambil itu ada perform musik puisi seperti itu ya. Dan dengar-dengar juga Fileski ini pendengar dan pemirsa RRI Net mendapatkan predikat lah, penghargaan sebagai komposer terbaik musik apa, teater ya, kalau di Brunei Darussalam. Ya, dari Brunei itu ada acara festival di sana namanya penghargaan Pestap itu. Pestap. Kalau yang itu saya hanya kirim komposisi lagu, jadi puisi teman saya, kemudian saya bikin komposisinya, kemudian yang nyanyikan teman saya di sana namanya Chris Carmila namanya. Chris Carmila. Apa istilahnya,
seniman dari Brunei Ya. gitu. Tapi kalau yang dari Malaysia itu saya pernah 3 kali berturut-turut itu dapat penghargaan HESCOM. Itu karya-karya saya diapresiasi, alhamdulillah sampai diapresiasi sampai 3 tahun itu di kategori musik puisi. Dan setelah 3 itu nggak boleh ya, jadi saya nggak kirim lagi untuk karya itu. Udah nggak boleh lagi kirim. Ya biar gantian yang lain aja. Gantian yang lain ya. Nah pas dinyanyikan sama Chris Carmila di Brunei itu, secara kepuasan sesuai nggak sih dengan apa yang dimaui sama Vileski? Tentu puas dalam arti ketika berkarya ternyata diapresiasi itu seneng ya, puas gitu. Namun awalnya tidak ada ekspektasi sampai dapat penghargaan seperti itu. Hanya saja ya saya berkarya aja. Kita nggak pernah tahu akan bermuara sampai sejauh mana. Ya, ternyata dapat apresiasi seperti itu. Alhamdulillah ya. Bersyukur ya. Iya. Di nggak dapat pun juga yang penting berkarya gitu ya. Berkarya aja. Ya. Nah untungnya menang. Namanya dinyanyikan orang kan kadang nggak seperti yang kita mau gitu, maksud saya gitu Vileski. Gimana tuh Vileski? Oh enggak, kalau saya interpretasi itu sangat terbuka lebar buat bahkan bagi penikmat karya saya pun ketika menyimak puisi saya, membaca puisi saya dengan tafsir yang berbeda, justru saya malah seneng. Gitu. Misalkan salah nggak gitu, saya nggak pernah kayak gitu. Gitu. Karena setiap orang berarti punya, tidak ada salah benar ya? Iya, karena setiap orang akan melihat satu karya itu dikaitkan dengan pengalaman dia pribadi. Gitu. Saya kayak ketika saya melihat sebuah tarian, saya melihat teringat tentang tsunami di Aceh. Tapi begitu teman di samping saya juga melihat ternyata kesan dia seperti bom Hiroshima Nagasaki yang meledak waktu itu dibombardir oleh itu waktu perang dunia itu. Jadi ketika melihat satu karya tari aja bisa berbagai macam tafsir gitu ya, apalagi dengan karya puisi dengan metafora yang bahasa kiasan itu sangat luas, sangat tidak menutup kemungkinan untuk berbagai tafsir, dan saya sangat memaklumi itu. Tidak ada rasa kecewa juga gitu. Jadi meskipun ditafsirkan beda itu malah seneng ya. Ya justru kekayaan mungkin ya, kekayaan dari hasil imajinasi pembacaan karya. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Ruang Sunyi ya, ini proyek terbaru ya. Ruang Sunyi ini rencana ke depan seperti apa ini? Selain tadi yang terdekat ke Cirebon, ke Magetan, Bangkalan, proyek terdekat apa nih? Ya menunggu apresiasi aja. Jadi ya selama hari libur dan Sabtu Minggu saya siap berangkat. Siap, ya. Karena sehari-hari saya ngajar guru seni. Guru seni ya. Di SMA Negeri 2 Madiun. Oke, guruku musisiku gitu ya. Oke, Vileski selain pegang gitar, pegang apa nih? Ada biola, ada saksofon. Ya alat-alat musik itu alat musik yang bernyanyi ya, sehingga kalau tidak ada pengiring mereka itu nggak bisa bunyi. Nah, jadi kalau ada istilahnya budget yang cukup besar untuk mendatangkan tim, misalkan dengan membawa tim band, saya pasti akan main biola di situ. Cuman kadang tuh saya ingin tour sendiri yang kemana-mana nggak harus ribet, ada undangan langsung berangkat sendiri gitu. Jadi nggak tanggungan ya. Jadi ada rada-rada free gitu ya. Jadi mau berangkat pokoknya kita yang ngatur sendiri, tidak tanggungan dengan yang lain, dengan tim yang lain seperti itu. Ya, itu yang mengilhami saya bikin album Ruang Sunyi ini bener-bener proyek solo gitu. Solo ya. Iya, main sendiri gitu. Oke. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di RRI Net Live Music. Kembali yuk kita dengarkan karya-karya berikutnya dari seorang Vileski. Lagu berikutnya ini judulnya Patahan Rindu. Ini saya ciptakan bersama para siswa di kelas. Waktu itu tema saya bebaskan, mau bikin tema apa, dan anak-anak suka dengan cara pembelajaran seperti itu ketika kita langsung coba berkarya. Jadi mereka satu persatu tuh nulis di papan tulis bergantian, liriknya kemudian
terangkai dan beberapa saya revisi, kemudian saya bikin nadanya dari situ. Jadi kalau dibilang ini penciptanya siapa, ya penciptanya saya dan para siswa di kelas 11-6. Ada banyak lagu yang lain karena mungkin segmen ini hanya 1 jam. Satu lagu ini mewakili karya saya dan para siswa yang berjudul Patahan Rindu. Langit senja yang menenangkan menyapa hadirnya malam, angin yang berhembus tenang, aku tanpamu hanyalah angan. Sudah sekian lama kau tak kunjung datang, kaulah alasanku diciptakan. Sebelum rasa ini menghilang, hidup dalam sebatas angan. Layaknya mentari dan rembulan yang menjauh, aku titipkan patahan rindu yang belum tuntas, patahan rindu yang belum tuntas. Layaknya mentari dan rembulan yang menjauh, aku titipkan patahan rindu yang belum tuntas, patahan rindu yang belum tuntas. Layaknya mentari dan rembulan yang menjauh, aku titipkan patahan rindu yang belum tuntas, patahan rindu yang belum tuntas. Bukan sekedar puisi. Ngomong-ngomong, puisi itu sesuatu yang tidak sekedar, tapi di sini ada satu ironi, bukan sekedar puisi. Ada sesuatu di balik lagu ini yang saya ciptakan. Ini dari puisinya Nela Nur di Temanggung. Kemudian saya ciptakan nada dari situ. Bukan sekedar puisi. Hujan sore melunturkan aksara-aksara
rindu menjadi puisi. Semua buram oleh rintik-rintik yang mengembun, menyamarkan kaca jendela. Ku seka lalu ia pergi. Ketika ku harus merangkai puisi, sunyi menjelma di kedalaman batin. Kau bukan sekedar puisi dibaca indah sebab diksi. Kau keseluruhan makna dan arti yang tercurah dari lubuk hati. Bukan sekedar puisi dibaca indah sebab diksi. Kau keseluruhan makna dan arti yang tercurah dari lubuk hati. Kau bukan sekedar puisi dibaca indah sebab diksi. Kau keseluruhan makna dan arti yang tercurah dari lubuk hati. RRI Live Music di RRI Net. Oke. Satu lagu ini satu puisi karya penyair yang sangat terkenal. Beliau bernama Taufik Ismail. Kenapa lagu puisi ini? Karena bagi saya sangat berkesan dalam kondisi Indonesia yang saat ini perlu sesuatu yang pesan dari puisi ini perlu saya gaungkan lebih luas melalui media musik. Jadi puisi ini berjudul Di Lautan Mana Tenggelamnya, karya Taufik Ismail, tentang keprihatinan tentang negeri. Kita berjalan mencari kejujuran, tak tahu di mana alamatnya. Kita berjalan mencari ketulusan, tak tahu di mana sembunyinya. Kita berjuang mencari tanggung jawab, di lautan manakah tenggelamnya.
kita tertatih mencari ketekunan di rimba manakah menghilangnya. Wahai kejujuran dan kesederhanaan, ketekunan, keikhlasan, di mana kini kalian? Zaman sangat rindukan kalian. Apakah negeri kita masih disayang Tuhan? Ya, negeri kita masih disayang Tuhan. Itu karena mereka. Siapakah mereka? Mereka yang berdoa, selalu berdoa. Kira-kira siapa yang selalu berdoa untuk negeri ini selalu disayang Tuhan? Rakyat yang melarat, tak tercatat namanya. Orang-orang sakit di gubuk sederhana. Doa sejuta anak yang putus bersekolah. Doa pengangguran yang merindukan pekerjaan. Semoga dibukakan pintu rezekinya mereka. Semoga dibukakan pintu rezekinya mereka. Wahai yang tak pernah letih menyampaikan makna ketulusan. Wahai yang tak pernah letih memberi teladan keikhlasan. Wahai yang tak pernah letih kobarkan optimisme dalam kesulitan. Wahai yang tak pernah letih, kami sangat merindukan kalian. Berpeluh dalam kerja, menangis dalam doa. Semoga kita masih disayanginya. Berpeluh dalam kerja, menangis dalam doa. Semoga kita masih dilindunginya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan beberapa lagu dari musisi Madiun Vileski. Bagaimana perasaan Anda? Adakah ketenangan dan kedamaian seperti yang ditawarkan oleh Vileski tadi? Dia jualan ruang sunyi, gitu ya, dimana keheningan ini bisa membuat kita lebih merenung, lebih merenung aja lah ya. Mungkin dari sini kita bisa berbuat yang lebih baik ke depannya. Vileski, dari sampai titik ini ketika karya-karya Vileski sudah diakui, diapresiasi oleh 5 negara, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, bagaimana perasaan Vileski? Saya khawatir apresiasi yang seperti itu bisa menghentikan saya untuk berkarya. Kadang itu saya takutnya lupa di situ. Jadi ya saya akan terus merasa untuk belum berbuat apa-apa sehingga akan termotivasi terus untuk berkarya. Karena kata Khairil Anwar kan sekali berarti sudah itu mati. Jadi itu yang saya pegang untuk terus berkarya. Terus berkarya ya. Dan tadi kalau nggak salah ada yang diciptakan sama anak-anak
didiknya di 11.6 ya. 11.6 ya. Nah, bagaimana si Vileski ini meregenerasi supaya musisi-musisi seperti Vileski ini tidak akan ada habisnya? Selama masih ada kalau dari fisika itu getaran bunyi itu ya. Jadi musik tidak akan pernah mati saya pikir gitu. Jadi para siswa pun punya genre yang mereka suka dan satu kelas itu pasti macam-macam kesukaannya. Ada yang jazz, ada yang reggae, ada yang dangdut mungkin. Jadi saya bebaskan mereka berkarya sesuai dengan passion mereka, selera mereka. Kalaupun ada teori-teori saya berikan, tapi saya nggak ingin mereka harus seperti saya, enggak. Karena setiap musik itu kata hati ya. Jadi saya optimis mereka walaupun tidak akan jadi musisi, tapi banyak juga dokter yang tetap bermusik seperti Tompi misalnya. Jadi Betul. Saya menginginkan mereka jangan berhenti bermusik apapun profesi kalian nanti gitu. Ya. Ya. Jangan berhenti bermusik apapun profesi kalian. Ya. Pak Vileski Pak Guru, tapi juga bermusik ya, Vileski ya. Oke Vileski, ada nggak mimpi yang belum kesampaian sampai di titik ini? Mimpi yang belum kesampaian. Ya berkaitan dengan musik yang digeluti sama Vileski terkait sama pastinya musik ya. Mungkin punya studio yang bisa rekaman maksimal gitu ya. Karena yang saya upload di YouTube di channel Vileski itu semua hampir sebagian besar live record. Jadi bukan hasil rekaman studio, tapi ketika saya live di mana gitu saya ambil audionya gitu untuk ya seperti itu untuk diupload di beberapa platform digital, di Spotify dan yang lain sebagainya. Itu masih sebagian besar live record, bukan yang rekaman di studio. Mungkin itu keinginan saya, punya studio yang bisa produksi sendiri. Harapannya ke depan Vileski? Harapannya semoga diberi umur panjang tentu untuk terus berkarya, diberi dukungan termasuk keluarga, istri, anak saya, Wika, terus teman-teman semua di Madiun Kreatif juga, sama di lingkungan sekolah yang tentu sangat kondusif saya mengajar seni dan juga berkarya. Terima kasih sekali buat semua dukungan termasuk RRI yang mengapresiasi, memberikan ruang di sini. Akhirnya musik saya bisa terdengar di channel RRI. RRI Net ya. RRI Net ya. Berkaitan dengan Ruang Sunyi, bagaimana respon audiennya? Sampai sejauh ini saya bersyukur ya. Enggak yang seperti musik populer yang hingar yang ya gitu, tapi saya merasakan ada yang DM di komen di Instagram gitu menunggu tanggalnya. Jadi kalau dulu saya pusingnya itu ya nggak banyak pusing, tapi kalau sekarang tuh pusingnya di masalah tanggal. Jadi kan banyak tugas saya juga sebagai seorang guru, jadi harus pinter-pinter untuk membagi semua itu gitu ya. Untuk bisa ke kotanya teman-teman itu aja. Jadi banyak yang nunggu nih teman-teman di seluruh Nusantara ya. Dan itulah pendengar musisi Madiun yang sudah merambah 5 negara, diakui, diapresiasi karya-karyanya. Malam hari ini sudah hadir ke hadapan Anda semuanya pendengar dan pemirsa RRI Net. Sampai di sini sajian RRI Net Live Music persembahan dari RRI Madiun. Lagu terakhir dari Vileski. Sebuah lagu sekaligus saya ucapkan terima kasih juga lewat lagu ini pada RRI yang sangat luar biasa dengan program-program yang keren. Terima kasih ku ucapkan, kau temaniku sampai sejauh ini. Terima kasih di sampingku hingga fajar berganti senja.
Senja mulai turun di antara bukit berkabut. Daun pinus gugur bersarang di helai rambutmu. Terima kasih ku ucapkan, kau temaniku sampai sejauh ini. Terima kasih di sampingku hingga fajar berganti senja. Terima kasih ku ucapkan, kau temaniku sampai sejauh ini. Terima kasih di sampingku hingga fajar berganti senja, hingga hari tua bersama. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.